Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Di sini untuk pertemuan yang keenam, kita akan bahas untuk mapel ekonomi bisnis. Mari kita lihat bersama-sama. Ekonomi bisnis untuk pertemuan keenam oleh tim BDP dan AKL SMK Mambol Ulu Muncar. Nah, di sini saya ingin membahas KD 3.5 yaitu menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu KD 4.5 melakukan perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Oke, selanjutnya di sini ada indikator dari KD 3.5. Yang pertama yaitu siswa mampu memperjelas langkah-langkah perhitungan biaya produksi. Yang kedua, siswa mampu mengurutkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan langkah-langkah perhitungan biaya produksi. Oke, lanjut ya. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas indikator 4.5. Yang pertama yaitu siswa mampu melaksanakan perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Dan yang kedua, siswa mampu mengoreksi perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. Oke, next selanjutnya di sini untuk materi yang pertama. Oke. Di sini ada pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan biaya lain. Jadi maksudnya biaya produksi itu biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku atau biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut Mulyadi, yaitu biaya produksi yang mengolah bahan baku menjadi bahan yang jadi. Terus yang kedua di sini adalah menurut M. Nafarin, yaitu biaya produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk barang yang diperoleh di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi menurut Nafarin ini sama dengan pengertian umum biaya produksi. Oke, yang selanjutnya untuk materi yang kedua, di sini ada jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap. Ya, adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak tergantung pada besar kecilnya kapasitas produksi. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan biaya penyusutan. Jadi biayanya itu tetap tidak berubah-ubah. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas atau jumlah produksi yang dihasilkan. Maksudnya biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah, biasanya terjadi untuk pembelian bahan baku dalam jumlah produksi. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Otomatis biaya total ini adalah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan biaya produksi. Lah, di sini saya contohkan. Di sini ada contoh biaya tetap, biaya variabel, sama biaya total. Lah, contoh kalau biaya total, contoh soalnya
Toko sentral mainan menghasilkan PlayStation rakitan dalam setahun sebanyak 12 unit dengan biaya tetap 500.000. Berapakah biaya tetap total yang dikeluarkan toko sentral mainan jika produksinya kurang dari 12 unit? Maka jawabnya tetap 500. Karena berapapun jumlahnya, produksi biaya tetap tidak berubah. Jadi ini sudah ditentukan bahwasannya biaya tetapnya itu hanya 500. Oke, yang kedua yaitu biaya variabel. Contohnya di sini ada toko sentral mainan menghasilkan PlayStation rakitan dalam setahun sebanyak 12 unit. Biaya variabel per unit adalah 700.000. Berapakah variabel total yang harus ditanggung ini? Otomatis ini maksudnya biaya untuk produksinya per unit itu 700.000. Maka diketahui FC itu adalah biaya variabelnya 700.000, Q-nya itu adalah barang 12 unit. Untuk rumusnya ini TVC sama dengan VC kali Q. Otomatis 700.000 dikali 12 unit, maka totalnya 8.400.000. Jadi biaya variabel total yang harus ditanggung toko sentral sebesar 8.400.000 kalau untuk merakit 12 unit. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya total. Toko sentral mainan menghasilkan PlayStation rakitan dalam setahun sebanyak 12 unit. Untuk merakit 12 PlayStation tersebut, toko sentral mainan menanggung biaya tetap. Tadi biaya tetapnya 500.000 dan biaya variabel 8.400.000. Berapakah biaya total yang ditanggung toko sentral mainan? Oke, dari sini biaya total adalah biaya keseluruhan antara biaya variabel dengan biaya tetap. Maka di sini FC-nya berapa? Variabel tadi untuk biaya tetapnya 500.000 dan TVC-nya 8.400.000. Otomatis rumusnya adalah ini. TC sama dengan TVC plus TVC. Ini sama aja ya. Kalau ini jawabannya 500 ditambah 8.400.000, otomatis jumlahnya 8.900.000. Maksudnya biaya total adalah biaya keseluruhan jumlah biaya tetap sama biaya variabel. Oke, yang selanjutnya pengertian laba. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor atau seorang pengusaha sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Nah, dari sini laba dalam ilmu ekonomi adalah suatu kekayaan seorang pengusaha setelah itu dikurangi dengan biaya-biaya untuk memproduksi barangnya. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjual dengan biaya produksi. Perbedaannya diantaranya adalah dalam hal pendefisian biaya. Jadi kalau laba menurut akuntansi ini didefinisikan antara selisih harga jual barang dengan biaya produksi itu sebanding atau tidak. Kalau di rumus ekonomi bisnis, kalau laba ini laba sama dengan TR kurangi TC. Jadi antara biaya variabel dikurangi dengan biaya pengeluaran atau biaya total. Oke, di sini materinya sampai sini saja. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak dan jangan lupa pakai masker apabila kalian keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.